Asli orang Demak, Semarang. Ke Batam tahun 2001, merantau dia bersama dengan kawan untuk ya mau cari kehidupan. Kemudian ikut berorganisasi, kemudian kenal, punya banyak relasi, terus kemudian masuk partai politik, menjadi kader, ikut-ikutan gitu. Terus tahun 2019 ada kesempatan untuk maju sebagai calon legislatif. Saya pikir sebagai kader, saya dikasih kesempatan untuk ikut caleg, dan saat itu saya juga berpikir bahwa kayaknya jadi DPRD ini menjadi wakil rakyat yang bisa memberi kemanfaatan lebih luas kepada masyarakat. Hal ini menjadi hal yang terpenting dalam catatan sejarah hidup saya, karena karir politik yang saya tempuh di jalur yang menurut saya tidak pernah saya cita-citakan dari awal. Namun kita ini hidup harus terus belajar, terus mengikuti perkembangan, dan tetap berprinsip bahwa semua ini harus ada kemanfaatan. Kalau bagaimana kita menjadikan diri kita bisa bermanfaat seluas-luasnya, utamanya ya bagi pembangunan dan kemajuan Kota Batam. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa, sahabat kita, kami menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang memiliki inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton kontennya podcast Tamu Kita. Dan kali ini, sahabat kita, kami sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Muhammad Kamaludin, ini Ketua DPRD Kota Batam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kamaludin. Assalamualaikum, salam siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sehat. Puasa kita ya Pak ya? Puasa sehat. Baik Pak Kamaludin, seperti biasa ini podcastnya Tamu Kita di sesi pertama. Sahabat kita ingin lebih kenal, lebih dekat dengan sosoknya Pak Kamaludin. Pak Kamaludin ini asli orang mana Pak? Asli orang Demak, Semarang. Demak, Semarang. Artinya merantau ke Batam ya Pak ya? Merantau ke Batam. Gimana Pak ceritanya kemarin ke Batam Pak? Tahun berapa mulai? Ke Batam tahun 2001, merantau dia bersama dengan kawan untuk ya mau cari kehidupan, cari kerjaan lah. Oke. Terus kemudian sekarang terdampar di DPRD Kota Batam. Berapa tahun ya? 2001. Kenapa Udah kemarin awalnya kerja di ini Pak? Ada tawaran kerja atau gimana awalnya ke Batam? Nah ya bersama kawan sih pada waktu itu. Kerja biasa saja, serabutan gitu. Baik. Dengan membawa keluarga langsung sini? Nah belum, masih bujang. Masih bujang? Masih bujang. Oke. Masih bujang. Terus ya bekerja, terus pindah ganti profesi dan seterusnya, terus kemudian akhirnya sampai jadi ikut di DPRD Kota Batam ini gitu. Kira-kira itu. Artinya dapat pasangan di sini di Batam. Tahun berapa Bapak menikah? Tahun 2006. 2006. Nah, dapat orang Dabuk Singkep. Jodohnya orang Dabuk Singkep, orang Melayu. Orang sini ya Pak jodohnya. Ya. Baik, sekarang udah berapa berarti anak? Anak sudah 3. 3. Yang pertama kelas 3 SMA, mondok di Kendal. Yang kedua kelas 2 SMP, mondok di Batu Besar, pondok sendiri. Yang ketiga kelas 2 SD, masih kecil. Pondok pesantren Pak ya? Ya. Bapak asli memang dari pondok juga kemarin pendidikannya? Ya. Dulu saya di pesantren dari kecil. Dari SD? Ya, sampai aliyah. Terus kemudian saya merantau di Batam, terus kemudian berumah tangga di Kota Batam. Kota Batam Pak ya, perjalanan hidup Pak Kamaludin. Bapak berapa bersaudara? Saya berenam dengan saya. Berarti saudara saya 5. Bapak anak paling bungsu?
Enggak, nomor 3. Oh, nomor 3. Berarti 2 di atas, 3 di bawah. 3 di bawah, Pak. Di mana rata-rata? Ada di Batam juga? Sekarang akhir-akhir ini ke Batam karena mengelola pesantren juga bareng dengan saya. Oke. Abang saya sebagai pengasuhnya, terus adik saya sebagai tenaga administrasinya. Mereka jadi guru-guru di pesantren yang saya rintis di Kota Batam, di Batu Besar itu. Itu besar banyak. Ya. Orang tua Pak masih? Orang tua masih ikut saya juga di Batam sekarang. Ya, alhamdulillah kerasan, semoga kerasan ke depan. Baik, Pak, dari 2001 sampai dengan sekarang ini Bapak melihat perkembangan Batam seperti apa, Pak? Ya, luar biasa perkembangan Batam. Di 10 tahun terakhir pembangunan terus bergeliat. Memang derap kemajuan kota Batam menurut saya cukup luar biasa. Dari pembangunan, dari ekonomi ya Pak ya? Pembangunan ekonomi, pokoknya kemajuan kota Batam menurut saya cukup bisa kita banggakan. Dan Batam ini termasuk salah satu kota yang cukup terbilang di Indonesia. Di Indonesia ya Pak? Ya, kira-kira itu. Dan kita bangga jadi orang Batam ya Pak? Bangga jadi orang Batam. Tapi sering mudik Pak ke Demak? Sering, setiap tahun. Oh, tiap tahun ya Pak? Setiap tahun mudik ya. Ya, karena pasti kita akan untuk kampung halaman ya Pak ya. Baik, ini luar biasa di sesi pertama ya Pak ya. Sesi kedua Pak, ini terkait dengan karir. Tadi di awal sudah saya informasikan bahwa Pak Muhammad Kamaludin ini Ketua DPRD Kota Batam. Ini gimana ceritanya Pak? Dari kemarin merantau ke sini, kemudian jadi anggota dewan, memang ada cita-cita untuk jadi anggota dewan, gimana Pak? Iya, sebenarnya awalnya tidak ada cita-cita itu. Ya ingin merantau, ingin berbuat, bekerja, terus kemudian ikut berorganisasi, kemudian kenal, punya banyak relasi, terus kemudian masuk partai politik, menjadi kader, ikut-ikutan gitu. Terus tahun 2019 ada kesempatan untuk maju sebagai calon legislatif. Saya pikir sebagai kader, saya dikasih kesempatan untuk ikut caleg. Dan saat itu saya juga berpikir bahwa kayaknya jadi DPRD ini menjadi wakil rakyat yang bisa memberi kemanfaatan lebih luas kepada masyarakat. Artinya kalau kita berjuang menjalankan amanah, tentu lebih luas ketika kita punya jabatan di DPRD Kota Batam ini. Kalau kita sendiri atau perorangan kan tentu ada keterbatasan. Tapi kalau kita jadi anggota DPRD, apalagi unsur pimpinan, tentu kita akan lebih banyak punya akses, punya fasilitas untuk membantu atau mendampingi masyarakat. Kira-kira itu. Dan akhirnya terpilih 2019. Maka terpilihlah di tahun 2019 oleh partai, kemudian diamanahi untuk menjadi wakil ketua 1 DPRD Kota Batam karena Nasdem pemenang nomor 2. Oke. Nomor pertamanya PDI, nomor 2-nya Nasdem, nomor 3-nya Golkar, nomor 4-nya Gerindra. Kemudian juga diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi koordinator Banggar di DPRD Kota Batam selama 5 tahun, dari tahun 2019 sampai 2024. Setelah 2024 saya caleg kembali di partai yang sama, yaitu Partai Nasdem, kemudian terpilih dan oleh partai diamanai untuk jadi ketua DPRD Kota Batam. Tentu hal ini menjadi hal yang terpenting dalam catatan sejarah hidup saya, karena karir politik yang saya tempuh di jalur yang menurut saya tidak pernah saya cita-citakan dari awal. Namun kita ini hidup harus terus belajar, terus
mengikuti perkembangan dan tetap berprinsip bahwa semua ini harus ada kemanfaatan. Kalau bagaimana kita menjadikan diri kita bisa bermanfaat seluas-luasnya, utamanya ya bagi pembangunan dan kemajuan Kota Batam. Kira-kira itu. Bapak dari dapil mana? Saya dari dapil Sungai Bedok, Nongsa, Bulang Galang, dapil 3. Di 2 periode kemarin sama? Sama persis di 2 periode. Baik. Tadi di periode yang pertama wakil ketua. Periode yang kedua sekarang ini ketua. Ya. Gimana Pak? Jadi ketua, apa ininya? Ya. Ya tentu saya sudah punya pengalaman selama 5 tahun untuk jadi unsur pimpinan. Dari kemarin Waka 1, terus sekarang ketua. Di DPR ini sifatnya kan kelembagaan kolektif kolegial. Jadi artinya segala sesuatu yang diputuskan untuk menjadi satu kebijakan itu harus diputuskan secara kolektif. Karena jumlah anggota dewan yang ada yaitu seperti di Kota Batam ini 50 orang, ini punya hak dan kewajiban yang sama. Kita punya strata gitu. Strata yang sama. Dari strata yang sama ini kita akan memutuskan segala sesuatu kebijakan bersama-sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolektif kolegial dalam rangka menjalankan tupoksinya, tugas, pokok, dan fungsi DPRD. Dengan pola kolektif kolegial ini ya tentu ada kelebihan dan ada hal yang ada kekurangannya gitu. Kelebihannya kita hadapi apapun secara bersama-sama, secara institusi. Kekurangannya ya ketika mengambil keputusan ini kadang-kadang perlu perdebatan yang cukup lama karena harus ada penghargaan kesetaraan tadi gitu. Kita tidak boleh memutuskan sendiri, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, mengambil kebijakan sendiri. Harus benar-benar kita koordinasikan dan kita komunikasikan bersama untuk mengambil satu keputusan dan satu kebijakan. Nah, kira-kira itu. Itulah yang namanya kolektif kolegial. Pak, selama menjabat menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat Pak ya, anggota dewan. Ini apa mungkin ada pengalaman yang tidak bisa Bapak lupakan terkait dengan hak-hak dari masyarakat yang diperjuangkan ini oleh Pak Kamarudin? Tidak semua hal-hal yang menjadi pengaduan atau aspirasi dari masyarakat itu akan bisa kita bantu untuk menyelesaikan. Namun menurut saya apa yang kita lakukan di DPRD Kota Batam itu sebagai Ketua DPRD Kota Batam, saya membuka ruang seluas-luasnya forum-forum yang kita persembahkan untuk masyarakat seperti forum rapat dengar pendapat umum, terus penyaluran aspirasi dan seterusnya. Kalau ada masyarakat yang punya ada masalah, ada kendala yang tidak terselesaikan, seperti urusan birokrasi, seperti menerima ketidakadilan dan seterusnya, tidak merasakan bahwa pemerataan pembangunan dan seterusnya, ini bisa diadukan di DPRD Kota Batam. Kami buka ruang untuk RDP. Kalau memang persoalannya terkait dengan pemerintahan, dengan legalitas, maka kami RDP kan bersama dengan Komisi 1. Kalau urusannya dengan urusan ekonomi, urusan kegiatan yang melingkupi perekonomian Kota Batam, kita fasilitasi dengan RDPU di Komisi 2. Kalau terkait dengan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan seterusnya, ini kita fasilitasi di Komisi 3. Kalau terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, terkait dengan buruh dan seterusnya, sosial kemasyarakatan, ini kita fasilitasi dengan Komisi 4. Artinya bahwa di DPRD Kota Batam, sebagai Ketua DPRD Kota Batam, kami sudah mengupayakan hal yang terbaik untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi saluran dan sambungan aspirasi masyarakat, sudah kami tunaikan dengan baik.
Semoga dengan keberadaan kami bisa memberi kemanfaatan lah yang lebih luas kepada masyarakat, dan bersama pemerintah Kota Batam kita bisa memajukan Kota Batam agar bisa kita tinggali Kota Batam ini dengan kemajuan yang bisa kita rasakan dengan baik. Kira-kira demikian. Sudah ada bidang-bidangnya, sudah ada komisi-komisi. Sudah, sudah lengkap. Baik. Pak, satu lagi, kita ini kepemimpinan baru ya Pak ya? Ya. Wali kota dan juga wakil wali kota yang baru. Ini dari DPRD, selaku ketua DPRD Kota Batam, gimana Pak kolaborasinya, komunikasinya, dan juga nanti kerjasamanya untuk Pemko Batam? Silakan Ya. Pak. Bahwa DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Ya. Di Kota Batam ini kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama menyaksikan bahwa sudah ada pergantian wali kota dan wakil wali kota baru dan sudah dilantik oleh Pak Presiden. Maka tentu kami di DPRD Kota Batam sebagai institusi yang menjadi bagian dari pemerintah Kota Batam, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan wali kota Batam, dengan wakil wali kota Batam untuk terus bersinergi melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi yang baik juga dengan Forkopimda yang lain. Ini semua kita lakukan agar kita bisa memastikan kerja-kerja kita sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat bisa kita tunaikan dengan baik. Tentu kita akan bekerja di tupoksi kita masing-masing. Kalau wali kota dan wakil wali kota beserta kepala dinas atau OPD ya tentu sebagai eksekusinya, karena lembaga eksekutif yang akan mengeksekutor kan gitu. Kalau kami di DPRD tentu kami punya tupoksi akan bersama dengan pemerintah Kota Batam untuk membuat produk hukum, peraturan dan seterusnya, legislasi. Juga kita budgeting bersama dengan pemerintah Kota Batam akan membahas APBD Kota Batam, anggaran belanja, anggaran pendapatan, bagaimana menaikkan pendapatan, bagaimana memastikan belanja itu tepat sasaran, akurat dan seterusnya. Yang terakhir, kami di DPRD punya tupoksi untuk evaluasi atau monitoring, yaitu agar kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam harus kita evaluasi, harus kita monitor agar tidak ada kesalahan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bersama dengan pemerintah Kota Batam kita tentu akan terus bekerja sama memajukan Kota Batam. Kita optimis Batam akan menjadi kota yang terdepan di Indonesia. Demikian. Baik, insya Allah nanti ya Pak ya. Ya, insya Allah. Bahkan maju terus berkembang dengan tadi kerjasama dan juga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan DPRD. Siap. Pak Kamaludin, kita ada masuk ke sesi ketiga ya Pak ya. Oke. Sesi ketiga Pak, ada 2 artikel yang sudah disiapkan oleh tim tamu kita. Yang pertama, Bapak langsung tanggapi nanti ini, Muhammad Kamaludin resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Batam periode 2024-2029 tadi Pak ya, yang sudah dijelaskan ya Pak ya. Ya. Artinya ini udah berapa bulan Pak? 5 bulan Pak ya? dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan. 6 bulan Pak ya? Bulan ya Pak ya? 6 bulan. Baik. Apa 6 bulan ini yang dirasakan Pak? 6 bulan ini pertama saya sebagai ketua ya baru, tapi sebagai unsur pimpinan saya sudah lama, sudah 5 tahun. Jadi ya yang saya rasakan tidak terlalu jauh. Ya kita selenggarakan rapat-rapat dengan baik, dengan tertib. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah diputuskan bersama. Kita sudah menyelesaikan tatib, kita juga sudah memutuskan APBD 2025. Kita juga sudah melakukan reses, kita sudah membuat pansus untuk angkutan umum massal, untuk peraturan yang lain bersama dengan pemerintah Kota Batam. Dan juga di 6 bulan ini ada hal yang sangat istimewa karena Apa Pak? DPRD sudah melaksanakan penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Dan kemarin setelah pelantikan wali kota kami juga sudah
melakukan paripurna untuk pidato perdana dari wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Batam. Artinya adalah kita sudah memulai kerja-kerja besar di Kota Batam. Ini adalah menjadi semacam optimisme kami bahwa pengabdian kami di lembaga legislatif mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat juga pemerintah Kota Batam secara baik. Demikian. Baik, ini artikel yang pertama, artikel yang kedua ya Pak ya, yang terakhir. Boleh. Artikelnya, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaludin, santri kini pimpin legislatif. Ini tadi sebenarnya latar belakang pendidikan Bapak ya Pak ya, dari santri, kemudian anak-anak juga tadi Pak ya, sekolah santri, dan katanya Bapak juga ada pondok pesantren ya Pak ya? Iya, lagi merintis. Ya, dari saya dulu sekolah di pesantren dari kecil karena memang keluarga kami keluarga pesantren. Oh, yang dari orang tua juga ya Pak ya? Iya, semua dari mbah-mbah kami memang keluarga pesantren. Maka kehidupan kami ya kehidupan di pesantren. Terus kemudian di Kota Batam saya juga diperintahkan untuk merintis lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Tepatnya di Kampung Tengah Batu Besar. Baru bangun atau udah berprofesional Pak? Dari tahun 2023. 2023. Berarti baru 2 tahun berjalan. Yang programnya ya kami mendirikan program pendidikan SMP, sekolah tingkat menengah. Terus kemudian kita lanjut dengan SMA. Anak-anak di sana menjadi santri. Artinya mereka bermukim di asrama untuk mengaji dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepesantrenan. Target kami, pesantren ini adalah lembaga yang menjadi alternatif masyarakat di tengah gempuran teknologi informasi yang sangat mempunyai dampak kepada anak-anak kita. Gitu. Kita khawatir kalau anak-anak kita tidak kita bekali dengan ilmu ilmu agama dan moralitas yang baik, dengan gempuran teknologi informasi yang sedemikian deras dan cepat, kita khawatirnya anak-anak kita ini akan kalah dengan hal tersebut. Maka pesantren yang kita dirikan ini ya dalam rangka untuk memberi atau menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat kita Kota Batam agar anak-anak tetap berprestasi, tetap bisa mandiri dan tetap berbudi yang baik. Nah, itulah 3 hal sebagai pondasi kita melaksanakan program kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren. Luar biasa ini ya, jadi ketua DPRD tapi tetap ya Pak ya nilai-nilai atau juga pendidikan keagamaan. Ya, karena perintah. Ya, kami mohon doanya semoga dalam kami merintis dan mengembangkan lembaga pendidikan pesantren bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan juga bisa memberi kemanfaatan kepada anak-anak agar anak-anak kita punya jati diri santri yang berakhlakul karimah yang baik, berakhlakul karimah dan tetap berprestasi di dunianya. Ini gratis ya Pak? Ya, pendaftaran pembangunan tidak kami termasuk gratis. Kalau untuk SPP ya tetap berjalan sebagaimana mestinya yang memang kami menyediakan tidak boleh mahal-mahal agar anak-anak ini bisa punya kesempatan untuk belajar di pondok pesantren menjadi santri. Oke, itu luar biasa ini kita mendapatkan inspirasi dan juga motivasi dari Pak Muhammad Kamaludin, Ketua DPRD Kota Batam. Terima kasih Pak Kamaludin ya Pak ya atas waktunya ya Pak. Saya juga terima kasih atas podcastnya. Dan sahabat kita, demikian tadi podcast kami bersama dengan narasumber Bapak Muhammad Kamaludin, Ketua DPRD Kota Batam, dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcast Tamu Kita. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang memberikan nilai-nilai inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton semua. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat yang kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
tamu kita.